Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan nge-unboxing atau nge-review atau ngetes handphone Itel RS4 yang pakai MediaTek Helio G99. Sebenarnya ini tuh udah telat banget ya. Sekarang itu udah G100. Aku malah beli handphone G99. Nah, sebenarnya yang menarik bukan handphonenya sih, tapi harganya. Aku beli ini tuh second yang harganya udah anjlok banget, yang dapat di Tokopedia, yang udah ongkos kirim sama asuransi ke tempat aku tuh yang lumayan mahal. Itu masih dapat di 1.300.000-an ya. Nah, jadi 1.300.000-an dapat Itel RS4 Helio G99 Ultimate dengan RAM 12GB, internal 256GB. Gila nggak tuh? Ternyata boxnya segede ini ya, panjang gitu ya. Nah, untuk sampingnya seperti ini, garansi 12 bulan. RS4, sampingnya seperti ini, atasnya ada gambar email, belakangnya seperti ini, RS4. Oke, coba aja kita buka. Nice, jadi seperti ini handphonenya. Dapat casing yang udah warna kuning ya. Casingnya udah kuning ya, memang udah dipakai lah ya. Dapat buku petunjuk, kartu garansi, kabel chargernya dari Type C ke Type A, dapat colokan SIM, terus chargernya sudah 45 watt ya, lumayan cepat 45 watt ya. 30 watt aja aku rasa udah cukup, ini 45 watt, lumayan gede. Nah, jadi itu aja yang didapetin dari pembelian handphone Itel RS4. Nah, kita fokus ke handphonenya. Jadi handphonenya seperti ini. Jadi untuk highlight depannya seperti ini, aku rasa kalian juga udah tahu ya, ada NFC 45 watt, 120 Hz, terus ya RAM 12GB, internal 256GB. Kita langsung aja buka. Nice. Oke, jadi handphonenya seperti ini. Ya paling ada noda-noda bekas jamur sih belakangnya ini ya. Terus untuk kanannya aman, nggak ada lecet yang signifikan. Palingnya bekas jamur. Bawahnya juga aman. Sebelah kirinya juga ya bekas-bekas baret-baret tipis. Ya seperti inilah ya. Kok bisa dibilang 97-95% untuk body-bodinya. Kita cocokin dulu untuk emailnya yang pertama kali 4057. Oke. Nah, jadi setelah kita cek untuk garansinya beneran masih ada di 2025 bulan 9 tanggal 6. Ya berarti handphone ini udah dipakai dari bulan 9 ya, kemungkinan besar ya. Ini tuh bulan 12 ya, sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah ya. Untuk stiker emailnya kita cabut aja ya, karena merusak pemandangan. Oke, jadi seperti ini handphonenya. Untuk tempered glassnya kita cek dulu apakah ini benar-benar mulus. Ya bener ya, gak ada masalah. Nah, udah aku tanyain tadi passwordnya itu 9922. Oke, nice. Nah, ini tuh untuk bezelnya lumayan lah ya. Kiri kanannya agak tipis, untuk atasnya agak tebal sedikit, dan dagunya agak lumayan lebih tebal ya. Ya wajar lah ya, layar IPS nggak bisa tipis-tipis banget lah ya. Pengaturan ponsel saya di situ Itel versi 13.5.0 RS4, Androidnya masih Android 13, menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate. RAM-nya 12GB plus 6GB, bener. Untuk ROM-nya 512. Untuk layarnya masih HD plus ya, masih 720 x 1612. Baterai 5000 mAh. Untuk layarnya di sini tuh ada settingan 60, 90, 120. Terus ada juga yang beralih rasio penyegaran otomatis. Kita bakalan buat konstan aja 120. Untuk settingan baterai di sini tuh ada peningkatan daya. Nggak tahu nih peningkatan daya maksudnya mode V-Forma atau apa ini. Terus ada penghemat daya baterai, ada mengisi daya, ada mode bypass charging ya. Untuk fitur spesialnya ada Fusimem ya, yang virtual RAM tadi, panel pintar, terus pendorong sosial, mode game, aplikasi ganda, asisten video, mode anak. Kalau misalnya mode game seperti ini coy. Wih, pengisian daya bypass, jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba fingerprint. Harusnya aman sih. Kita cek di aplikasi admin perangkat. Nah, ini ada security pluginnya. Ini yang bahaya nih ya. Tapi kalau ininya aktif yang bahaya. Kalau ininya nggak aktif, nggak ada masalah ya. Ini ada dan dia memang aktif ya. Ini kan nggak aktif. Kalau aktif, nah itu menandakan handphone itu kreditan ya. Tapi emang sekarang kasus seperti ini tuh udah jarang banget sih. Nah, ini kan nggak aktif ya. Jadi harusnya aman, nggak ada masalah. Nah, jadi ini tuh aku restart ulang atau aku reset pabrik biar aman aja gitu. Nah, untuk SIM-nya dia ada SIM 1, SIM 2, dan ada micro SD, lengkap banget ya. Jadi nggak ada yang dikorbanin. Kayaknya udah jarang banget deh sekarang handphone yang hybrid ya. Oke, udah selesai ya. Waktu pas mau mulai Androidnya masuk ke menu utama itu lumayan cepet, nggak lama-lama banget. Nah, ini tuh Itel UI ya, sama aja kayak macam di XOS ya, atau ini masih keluarga besar Infinix, jadi tampilannya seperti ini. Untuk ponsel saya, kalau misalnya kita reset pabrik nggak ada yang perbedaan, Androidnya tetap, untuk versi Itelnya tetap. Untuk refresh rate-nya aku bakalan buat 120 Hz.
Untuk temperatur warna ya udah default aja, udah oke. Kayaknya seperti ini aja, nggak ada perbedaan. Nah, kita coba ke aplikasi admin perangkat, apakah dia hidup yang tadi ya. Yang pertama kita dengerin suara dari ininya dulu. Kalau misalnya ada suaranya berarti aman, nggak ada masalah. Mau liburan akhir tahun ke kota tapi nggak punya mobil? Jangan khawatir, langsung aja cepotin mobil Rp12.000 yang nyari. Nah, kita coba putar video 4K. Nah, ternyata mentok di 1440. Nah, kita lihat apakah di 1440 ini dia patah-patah atau enggak gitu ya. Untuk warnanya lumayan cakep ya, hanya saja memang di sini tuh bezelnya agak tebal. Dan karena biasanya aku ngelihat gambarnya itu atau warnanya itu dari AMOLED, jadi aku ngelihat waktu pesen pun ini, kok gini banget ya. Tapi mengingat ini IPS, ini warnanya sudah bagus. Terus tadi tiba-tiba ini gambarnya kabur kayak macam 1440-nya diturunin gitu ya. Nah, ini aku cek di sini, ini nggak bisa dipilih nih. Nah, ini nggak tahu nih apa masalahnya nih ya. Nih, sayang banget nih, jadi nggak HD gitu. Nah, coba aku cari video lain, kita coba putar di 1440 lah. Dan walaupun handphone ini murah ya, 1 jutaan, tapi ini tuh speakernya udah kiri kanan loh, keren loh, udah kiri sama kanan loh, udah stereo. Udah ada 2 speaker. Harusnya kalau game PUBG sih kita udah bisa dengar ya, kiri sama kanan musuhnya ya. Ternyata kalau kita paksain video 4K, itu dia pergerakannya ada agak kayak patah-patah, kayak agak macet-macet ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, jarang juga kita nonton video segede ini sebenarnya. Biasanya sih 720 aja juga udah cukup gitu. Dan dia loading, terus nanti dia break lagi ya, karena mungkin nggak tahu, nggak kuat atau gimana ya. Padahal jaringan internetnya bagus loh, dan handphone lain nggak ada masalah. Nah, langsung jelek aja. Untuk harga segini sih sebenarnya suaranya udah pas lah ya. Aku nggak bisa komentar banyak karena mungkin aku biasa dengar atau biasa make handphone yang harga 5, 6, 7 jutaan. Jadi dengar suara handphone itu kayak ya udahlah gitu ya. Udah cukup lah ya, tapi jangan terlalu buat gede, agak berisik. Kayaknya segini cukup lah ya. Nah, aku lupa ya, pertama-tama setelah kita reset pabrik, kita cek dulu di penyimpanannya. Penyimpanannya kepakai di 22,97, hampir 23 GB. Anggaplah 23 GB dari 256 GB. Ini tuh masih lumayan lega banget ya. Nah, untuk aplikasi bawaannya apakah masih bisa dihapus? Ya, masih ada sih, kayak TikTok, Meet, bisa dihapus. Nah, aku udah install beberapa aplikasi, kita langsung aja. Pertama yaitu Device Info HW. Nah, di sini tuh namanya Etel RS4. Terus untuk flashnya udah UFS, RAM-nya 12 GB pakai LPDDR4X. Untuk chipsetnya atau SoC menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate yang 8 core, yang 2 core-nya 2x2 GHz, 6 kalinya 2 GHz. Proses teknologinya di 6 nanometer yang dibuat sama TSMC N6. GPU-nya menggunakan Mali G57MC2 ya, sama seperti G99 pada umumnya. Untuk layarnya HD Plus ya, 1612x720, udah 120 Hz. Terus di sini tuh nggak ada HDR, nggak ada HDR10, wet color gambarnya juga nggak ada. Untuk penyimpanannya seperti tadi, RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB. Untuk di kameranya di sini tuh ada 7 dukungan, nggak jelas juga sih. Yang jelas ini tuh 50 megapiksel Hynix, 50 megapiksel Samsung, 8 megapiksel Galaxy Core. Terus ada tulisan di sini Fake Serial U. Baterainya bener 5000 mAh, untuk sensornya full kecuali barometer. Untuk giroskop aku rasa bakalan ada lah, udah pasti lah itu. Nah, kita lanjut, itu torque sampling. Di sini tuh bisa sampai 250 coy. Wih. Nah, tadi tuh aku udah tambahin ke mode game ya. Nah, ini dia nih ya, final game. Kita bakal buat mode performa. Apakah ada kecepatan? Nah, ini kecepatan bisa kita buat cepat. Mode rentetan kita aktifin. Kayaknya sama aja sih diaktifin sama nggak diaktifin ya. Tetap 250 paling tingginya. Kita lanjut tes ke AnTuTu benchmark. Pertama untuk multi sentuh layar apakah bisa 10 jari? Ternyata nggak bisa, mentok di 5 jari. Untuk storage test dapat di 5500, membacanya di 1000 MB, menulisnya 800, untuk RAM-nya 300, untuk AI rate-nya 184. Nah, kita langsung aja coba tes, yaitu AnTuTu benchmark.
Untuk hasil tutup benchmark di 400.000 ya, wajar seperti G99 pada umumnya, dan itu nggak panas-panas banget ya di 37-38 derajat. Kita bisa lihat dari 39 meningkat ke 40 derajat itu cuma 1 Celsius doang untuk naiknya. Untuk baterainya berkurang cuma 3%. Nah ini tuh aku masih aktifin mode Viforma, kita bakalan yaitu CPU throttling. Kira-kira seperti apa nih? Untuk hasil dari CPU throttling juga lumayan stabil ya, walaupun awal-awal tinggi terus dia langsung menurun. Untuk panasnya tadi di 39 derajat titik terpanasnya, dan bisa lihat ini paling tinggi 170, yang ini rata-rata 145, paling minimalnya 121 yang ini nih, yang agak rendah. Kita lanjut tes yaitu 3D Mark Real Life Stress Test. Untuk Real Life Stress Test sudah selesai, bisa lihat base load sama lossless-nya hampir sama di 99,4% ya. Ini tuh hasilnya kecil banget tapi stabil. Untuk panasnya tadi mentok di 38 atau 39 derajat. Nah kita coba masuk di Mobile Legends, lumayan cepat untuk masuknya. Nah kita coba buka mode gamenya seperti apa. Jadi untuk di Mobile Legends seperti ini, mirip kayak Infinite pada umumnya, pengunci penyerahan, bermain game dengan layar mati. Ini tuh nggak bener-bener mati ya, kayak gini ya. Pengisian daya bypass, kontrol suhu gaming, sembunyikan notifikasi, mode rentetan, kecepatan, transparansi. Nah terus pencegahan salah sentuh, nonaktifkan ambil layar dengan 3 jari. Terus untuk penyempurnaan tampilannya bisa dibuat kayak gini ya, semarak biasanya lebih berwarna ya. Ada magic button yang tombol volume dijadiin tombol untuk shutter atau tombol untuk mukul atau nembak gitu. Nah untuk di settingan Mobile Legends seperti ini, frame rate bisa super, grafis bisa ultra ya, jadi seperti ini. Oke kita masuk Honor of King, lumayan cepat. Nah untuk di mode game Honor of King dia nggak ke daftar otomatis, wajib kita daftarin. Kalau seperti ini yang kebuka lain ya, panel. Nah untuk di grafis kita bisa lihat IPS-nya bisa tinggi ya, IPS-nya mentok di tinggi, resolusinya bisa ultra. Terus untuk kualitas efeknya di medium, bisa HDR, nggak bisa tinggi, mentok di tinggi ya. Nah IPS-nya tetap tinggi. Untuk PUBG Mobile kita masuk ya, apakah ada perubahan untuk di mode gamenya? Ternyata game turbonya sama aja kayak di Mobile Legends tadi, nggak ada perubahan yang signifikan. Cuma ada di sini tuh tingkatkan suara langkah kaki. Nah ini doang nih, tingkatkan suara langkah kaki. Jadi kita kayak lebih diperjelas suara step musuhnya gitu ya. Nah untuk di pengaturan setting grafik bawaannya di HDR nggak bisa. Untuk smooth bisa ultra, berarti cuma mentok di 40 fps untuk frame rate-nya ya. Oke kita udah masuk, bisa kita lihat, nih ya tuh. Untuk gyro sensornya aman ya, no delay, mantap. Bisa lihat tuh. Kita lanjut tes ke kamera. Nah kameranya seperti apa nih? Jadi kamera seperti ini. Coba kita tes foto. Mungkin aku nggak banyak tes foto sih, karena memang ya kameranya ya biasa aja, nggak bisa terlalu diandelin. Jadi benar ya, untuk kameranya itu satunya itu kamera depth sensor. Nah kamera yang benernya cuma satu doang, 50 megapiksel. Yang sebelah kanan ya, sebelah kiri nggak ada ini. Cuma depth sensor doang. Kalau untuk foto bokeh mungkin dia ngebantu. Terus untuk tampilannya seperti ini ya, film, video, potret, super malam, lainnya ada pro, video singkat, panorama, gerak lambat, sketchup, dokumen, selang waktu, video ganda, dan IR space. Nah untuk gerak lambatnya ini tuh ada settingannya nggak? Oh nggak ada sama sekali coy ya. Nah untuk videonya kamera belakang bisa 1080 30 fps, 1080 60 fps, bisa 2K 30 fps ya, lumayan lah bisa 2K 30 fps. Tapi saran aku di 1080 60 fps aja sih. Untuk fitur-fitur kameranya memang minim banget ya. Untuk lampu flashnya ada lampu flash belakang. Nah ini harusnya sih ada lampu flash depan juga. Nah bener kan, ada lampu flash depan coy ya. Nah untuk kamera depannya ini tuh lumayan lah ya. Ini lampu flashnya ada lampu flash depan. Kalau nggak aktifin lampu flash seperti ini. Dan dia ngezoom banget ya, padahal ini tuh aku agak jauh. Nah untuk video kamera depan bisa ya, bisa 2K 1080 720, tapi sama-sama 30 fps semua. Nggak ada yang bisa 1080. Dan di situ ada settingan stability untuk kamera depan, cakep. Untuk kamera belakang juga ada stability. Terus ada juga ini penyempurnaan video pamungkas. Wah, gila banget namanya ya. Model cap air juga ada.
video 1080 60 fps. Ini nggak pakai stabilisasi, nggak pakai apapun. Jadi seperti ini 1080 60 fps. Oh, agak bergetar tapi lancar. Ya, sana gelap. Agak bergetar ya, tapi lancar. Nah, ini ultra stabil aktif tapi 1080 30 fps. Nah, kita bisa lihat ini kayaknya ini permainan Ace. Karena pojok kiri kanan atas bawahnya kayak macam kepotong. Videonya jadi kayak ngezoom gitu. Ini penyempurnaan video Pamungkas, aku nggak ngerti siapa, tapi dia mentok di 1080 30 fps, nggak bisa 60 fps. Tapi nggak tahu sih ini bedanya apa gitu ya. Apa warnanya lebih diwawin lagi ya, dicoraknya diterangin lagi. Nah, untuk kamera depan ini tuh 1080 30 fps, bisa juga 720, bisa juga 2K, tapi ya semuanya 30 fps. Nah, ini tuh aku settingannya yang 1080 30 fps. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tangan aku tuh udah jauh banget. Dapatnya cuma segini, coy. Banyak banget kepotongnya, ya. Ya, lumayan lah ya. Mengingat handphone itu bukan handphone untuk video-video atau rekaman. Untuk info tambahan, ternyata aku cek updatean ternyata nggak ada ya. Dimana sekarang ini tuh handphone baru rata-rata paling kecil itu Android 14 dan ini tuh Android 13 yang harusnya sih udah dapat updatean Android 14 ya, setidaknya iyalah. Terus update keamanannya sekarang ini rata-rata updatean di November ya, paling mentoknya sekarang Oktober atau September. Ini masih update keamanannya masih Juni. Ya memang sih kalau kita beli handphone Itel atau handphone keluarga Infinix yang bukan wow atau seri flagship atau seri bagusnya itu, atau seri yang bakalan dijanjikan dapat update terus, itu biasanya ya kayak gini ya, dia tirikan kayak RS4 ini. Nggak tahu nih bakalan dapat atau enggak ya, atau jangan-jangan mentok di Android 13. Ya semoga aja dapat ya. Mungkin kalau dapat pun paling patch keamanan doang. Aku nggak berharap sih bisa dapat Android 14. MediaTek G99 nya nggak terlalu powerful kayak Infinix Note 40 ya. Aku ngerasa handphone ini tuh kayak masih agak macet-macet, masih agak kayak nggak begitu smooth lah, nggak sesmooth Infinix Note 40. Memang sih Infinix Note 40 itu dia pakai layar AMOLED ya. Mungkin perbedaan layar AMOLED-nya kali yang buat kerasa ya. Walaupun sama-sama pakai MediaTek G99 ya. Walaupun ada kekurangan dan kelebihan sendiri. Nah, di sini tuh untuk mode AI dan segala macamnya masih kurang. Rekam layarnya di sini tuh juga masih kurang, cuma ada kualitas gambar doang, nggak selengkap di Xiaomi. Tapi di sini tuh bisa on mic ya, jadi bisa rekam suara sambil suara sistem juga bisa kerekam. Nah, kayaknya handphone ini cocok banget buat kalian yang untuk ngegame ya, karena kalau kameranya nggak, ya biasa aja gitu ya. Emang cocok banget untuk ngegame, dimana untuk MediaTek G99 nya kepake banget. RAM-nya 12GB ya. Sebenarnya RAM 12GB di MediaTek G99 itu mubazir ya. Karena sebenarnya RAM 8GB juga di sini tuh udah cukup sih. Nah, untuk tes game, tes simulator dan segala macamnya mungkin di next video ya. Nah, jadi kita cukup sampai di sini dulu untuk Itel RS4. Apabila ada yang kurang nanti bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.